Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di Masjid Gelora Indah Komplek Gor Purwokerto, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf terakhir, dan setelah ini kita selesai untuk mengkaji kitab Ushulus Sunnah setelah kurang lebih 2 tahun kita mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini berjudul Ahli Maksiat, disolati atau tidak? Itu judul kita pada kesempatan kali ini. Ahli maksiat, maksudnya dia sudah ahli sekali dalam bermaksiat atau bagaimana? Maksudnya ahli maksiat adalah para pelaku. Maksudnya adalah para pelaku maksiat. Apakah dia pantas dan berhak untuk disolati atau tidak? Kenapa tema ini perlu diangkat? Karena Imam Ahmad menutup kitabnya dengan itu di dalam kitab Ushulus Sunnah. Kemudian juga karena banyaknya kasus di masyarakat kita pada kesempatan kali ini, yang ada sebagian orang yang enggan untuk mensolati para pelaku maksiat, orang-orang yang Muslim tapi gemar melakukan perbuatan maksiat dan tubuhnya penuh dengan tato. Masa wong kayak dia disolatinya? Ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Atau ada sebagian yang menolak. Bukan hanya sekedar mensolati, menolak kampungnya dijadikan kuburan untuk orang-orang yang mereka anggap sesat. Seperti kasus tertangkapnya, tertembak matinya atau dihukum matinya beberapa terdakwa kasus terorisme di negeri kita ini. Sebagian dari penduduk asli kampung asal dari pelaku tindak terorisme tersebut, ketika orang itu akan dikuburkan di daerahnya, mereka menolak. Kami enggak mau tanah kami itu diisi dengan teroris. Dan beberapa kasus-kasus yang lainnya
yang mengerucut kepada sebuah pertanyaan besar. Apakah ahli maksiat itu berhak, pantas, dan masih disyariatkan untuk disolati ketika mereka meninggal dunia atau tidak? Sebelum kita mengkaji masalah ini, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah di paragraf terakhir, yang itu silahkan dibuka yang punya buku, paragraf nomor 33. Kata beliau, "Wa man mata min ahlil qiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfaru lah wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraqu as-salatu alaihi li dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah Ta'ala." Artinya, kata Imam Ahmad, "Wa man mata min ahlil qiblati muwahhidan", barang siapa dari kalangan kaum muslimin meninggal dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan bertauhid artinya dia itu masih muslim, tidak melakukan perbuatan syirik. Kalaupun melakukannya dia sudah bertaubat. Ini maksud orang meninggal dalam keadaan bertauhid. Maksudnya dia itu masih statusnya sebagai muslim. Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan dia bertauhid, apa sikap kita? Kata beliau, yusalla alaihi, maka dia disolati. Maka dia disolati. Wa yustaghfaru lahu, dan didoakan. Didoakan supaya diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana wahai imam kalau misalnya orang tersebut ahli maksiat? Kata beliau, wala tutraqus salatu alaihi li dzambin adnabahu saghiran kana aw kabiran. Tidak boleh dihalangi untuk disolati atau didoakan hanya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Thayyib, kalau dosanya besar bagaimana? Kata beliau, entah itu dosanya kecil maupun dosanya besar. Selama dia itu masih muslim, walaupun dia itu melakukan perbuatan dosa, entah dosanya kecil atau dosanya besar, maka orang yang seperti itu tidak boleh dihalangi untuk didoakan, juga tidak boleh dilarang untuk disolati. Amruhu ilallah ta'ala, nasib akhirnya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul pengajiannya apa? Ahli maksiat disolati atau tidak? Sudah baca perkataan Imam Ahmad? Sudah. Berarti jawabannya disolati tidak? Solati. Sudah selesai pengajian kita. Mas atuh-atuh Kang Banyumas kurai wedok Ustaz. Ini kesimpulannya, tapi nanti ada rinci yang di dalamnya. Jadi kita pahami dulu secara global. Jadi bagaimana hukumnya kita menyikapi orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin atau selain muslimin? Secara garis besar, yang namanya menyolati jenazah, entah itu muslim atau tidak muslim, itu terbagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama, seandainya orang yang meninggal itu adalah orang kafir. Seandainya yang meninggal itu adalah orang kafir, maka jelas hukumnya tidak disolati. Bukan hanya tidak Ustaz, tapi haram hukumnya untuk mensolati. Nanti kita akan kupas. Ini kita belajar dulu secara global. Kemudian yang kedua, sebaliknya. Yang kedua, kalau misalnya jenazah itu adalah jenazahnya muslim. Kalau jenazahnya muslim, maka dia harus disolati. Ini pembagian secara global hukum tentang masalah ini. Sekarang tentunya kita akan mengkaji orang kafir itu nggak boleh disolati. Itu dalilnya mana? Kemudian apa perlu kita mengkaji masalah ini? Perlu enggak? Perlu enggak? Kenapa perlu?
Siapa yang katakan perlu tadi? Tanggung jawab dong. Kenapa perlu? Kenapa perlu kita bahas orang kafir itu tidak boleh disolati? Kenapa masalah ini perlu kita angkat? Karena banyak yang tidak tahu. Karena banyak yang tidak tahu. Masa Ustaz banyak yang tidak tahu? Lo nggak percaya? Putri Inggris, Ratu Inggris atau Putri Inggris? Lady Diana. Putri. Ya. Putri Inggris Lady Diana. Sudah meninggal? Sudah meninggal. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Ada di antara kaum muslimin di Indonesia yang sholat gaib. Mensolati siapa? Lady Diana. Apa agamanya? Muslim? Muslimah? Kafir? Nasrani? Kristen? Ya, nggak tahu saya. Dia itu Protestan atau Katolik, saya nggak tahu. Yang jelas dia Nasrani. Ada di antara kaum muslimin di Indonesia yang menyempatkan diri untuk sholat gaib. Nggak tahu sholatnya di masjid diumumkan atau nggak tahu saya. Sholat gaib buat Putri Lady Diana. Ketika dikatakan, loh dia kan baik. Dia kan suka menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin di pedalaman Afrika. Kalau kayak gitu Bunda Teresia juga. Ya. Sebagaimana yang diliput di media massa. Nggak tahu bagaimana hakikatnya. Sebagaimana yang terliput di media massa, mereka orang-orang yang terkenal berjiwa sosial. Mereka kan baik. Masa nggak boleh sih kita sholati? Makanya ketika pasca wafatnya atau meninggalnya Lady Diana itu ada muncul buku. Judulnya kalau nggak salah, Akidah Umat Tergoncang dengan wafatnya Lady Diana. Karena ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa tidak mensolati orang kafir itu adalah masalah prinsip di dalam agama kita. Jadi bukan hanya permasalahan furu', cabang fikih murni belaka, tidak. Bahkan itu sudah menyangkut masalah akidah. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan kupas sebenarnya apa sih dalilnya kita sebagai muslim tidak boleh mensolati orang kafir yang meninggal. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat berapa? 84. Dalam surat At-Taubah ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mensolati salah satu di antara mereka manakala mereka mati. Selama-lamanya kamu tidak boleh mensolati mereka. Abadan. Siapa mereka di sini? Kalau dilihat, dirujuk dari asbab nuzul ayat ini, maka ini berbicara tentang orang-orang munafik. Dikisahkan tentang meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dedengkotnya orang munafik pada zaman Nabi SAW. Ada di dalam Sahih Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Selama-lamanya Muhammad, kamu itu dilarang untuk mensolati salah satu di antara kaum munafik seandainya mereka mati. Baik. Itu kan berbicara tentang orang munafik, Ustaz. Sedangkan Lady, tadi kita lagi berbicara tentang seorang yang kafir. Kan larangannya buat orang munafik. Kalau orang kafir berarti tidak apa-apa gitu. Orang munafik itu lebih parah gitu, dari orang-orang kafir. Makanya para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau menyimpulkan dari ayat yang tadi kita baca, itu bukan hanya tentang kaum munafik saja.
Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', as-salatu 'alal kafiri wad-du'a'u lahu bil maghfirati haramun. Mensolati orang kafir dan mendoakan mereka setelah mereka meninggal dunia supaya diampuni oleh Allah, mendoakan mereka, ini hukumnya haram. Binassil Qur'ani wal ijma', berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan ijma'. Ijma' artinya kesepakatan, konsensus para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah ini. Berarti kalau misalnya ada orang yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat ini dan mengatakan boleh, kenapa sih? Itu kan cuma masalah duniawi saja. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, berarti ini pendapat yang nyeleneh. Karena tidak sejalan dengan ijma' para ulama. Karena ada sebagian orang yang mengira, wah masalah khilafiyah aja kok direpotkan. Khilafiyah jarene sopo? Sudah baca kitabnya atau belum? Ini bukan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu kayak apa contohnya? Masalah khilafiyah itu kayak mau sujud kaki dulu atau tangan dulu. Itu khilafiyah. Ini bukan masalah khilafiyah, ini masalah ijma'iyah. Yang diantara para ulama sudah satu kata bahwa orang kafir tidak boleh disolati. Dalilnya surat apa tadi? Al-Maidah. Ayat berapa? At-Taubah. Ayat berapa? 84. Kata Allah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Janganlah sekali-kali engkau mensolati salah satu di antara mereka manakala mereka mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Berdiri di atas kuburan orang kafir tidak boleh. Terus kita suruh apa kalau nggak berdiri di situ? Suruh terbang. Apa maksudnya? Maksud di sini adalah janganlah engkau berdiri untuk mendoakan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir yang lainnya. Maksudnya nggak boleh engkau mensolati atau mendoakan juga nggak boleh. Makanya mensolati mereka nggak boleh, mendoakan juga nggak boleh. Kenapa wahai Rabbi? Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka itu mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada Allah. Berarti kalau misalnya ada orang kafir kemudian sebelum meninggalnya sempat tobat masuk Islam, disolati enggak? Disolati. Karena kita lagi berbicara tentang orang yang bertahan di atas kekafirannya sampai mati. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia kafir kemudian dia sempat masuk Islam dan dia mati dalam keadaan masuk Islam, disolati enggak? Solati. Berarti dia pindah ke nomor berapa? Nomor 2. Nah, statusnya pindah ke nomor 2. Dalilnya apa? Ya dalilnya para sahabat Nabi SAW. Emang dulu mereka lahir dalam keadaan muslim. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Contoh yang lain siapa lagi? Hamzah. Ya, masih banyak para sahabat. Umar ini ceritanya dia itu dulu atau dia atau yang lainnya sebagian sahabat dulu itu ketika sudah masuk Islam mereka kalau bahasa Jawanya itu gendu-gendu nasa ya. Apa kalau ngobrolkan masa lalu apa? Nostalgia. Bahasa Indonesia nostalgia. Jadi mereka itu berbicara tentang bagaimana dulu mereka menghadapi bagaimana dulu mereka ketika masih kafir. Ada di antara mereka yang cerita dulu ketika saya masih kafir saya bikin patung ya dari kayu. Kemudian ada di antara mereka yang bikin patung dari besi. Ada di antara mereka dulu kalau saya bikin patung itu dari adonan roti. Dari adonan roti. Jadi kan lebih enak kan, bikinnya kan gampang gitu loh. Kalau dari kayu kan harus pakai pahat atau dari batu keras lagi. Kalau saya bikinnya tuh pakai adonan roti, bikin gitu. Ketika kehabisan makanan, saya makan Tuhan saya. Saya minta izin nuwun sewu. Saya makan.
Itu cerita di antara mereka. Jadi mereka dulu itu sempat kafir. Kemudian mereka masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Makanya jadi ini tentang orang kafir. Masih ada dalil yang lainnya, yaitu dalam surat yang sama, surat At-Taubah ayat 113. Kalau tadi ayat berapa? Ayat 84. Kalau ini ayat 113. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Tidak pantas bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah. Memohonkan ampunan ya sama saja dengan mendoakan. Kita doakan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dia. Tidak boleh. Tidak pantas bagi Nabi yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang walau kanu uli qurba. Walaupun mereka itu adalah kaum kerabatnya. Ini ayat turun dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang wafatnya pamanda beliau yang sangat membantu beliau. Siapakah dia? Abu Thalib. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggui pamannya yang sedang sakaratul maut. Nabi SAW berjuang untuk mengajak dia di detik-detik terakhirnya supaya masuk Islam. Dia memohon kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Karena seandainya engkau mengucapkan kalimat ini, maka aku bisa membantu kamu nanti di hadapan Allah. Di samping tangannya Abu Thalib. Ternyata di samping kirinya ada siapa? Abu Jahal dan semisalnya. Yang dia mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millat Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau mulai membenci agama kakekmu, yaitu Abdul Muttalib? Lihat bagaimana Abu Jahal dan teman-temannya membangkitkan. Jadi dakwahnya Abu Jahal lewat pintu apa? Fanatisme. Dibangkitkan fanatisme. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau mulai membenci agama nenek moyangmu? Kemudian nengok lagi kepada Nabi SAW. Ya aqul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah. Uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan kalimat ini, saya bisa membela kamu dengan kalimat di hadapan Allah. Nengok ke kiri lagi. Sudah hampir mengucapkan la ilaha illallah, diprovokasi lagi sama Abu Jahal dan teman-temannya. Dan mengatakan, apakah engkau sudah mulai membenci agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengucapkan Wallata wal Uzza. Itu kalimat yang terakhir diucapkan oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Lihat bagaimana bahayanya fanatisme. Jadi fanatisme itu bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan kafir. Maka jangan anggap remeh ungkapan sebagian orang yang ketika supaya mengikuti ajaran yang lurus, dia mengatakan, "Loh, bae biyen ora kaya kowe. Kawit biyen kowe bae ora kaya kowe. Dan jenenge bae yang nyajen ya nyajen." Fanatisme kepada apa? Kepada agama nenek moyang. Hati. Yang seperti itu telah menjerumuskan orang terdahulu ke dalam kematian di atas kekufuran. Maka ketika Nabi SAW melihat pamannya meninggal dalam keadaan kafir, sedih nggak? Sedih sekali.
Nabi SAW sedih sekali meninggal pamannya yang sudah membantu beliau. Dalam begitu banyak momen. Ketika Nabi SAW akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy, pamannya berada di garda terdepan untuk melindungi beliau. Cuman karena pamannya itu terjebak fanatisme kepada agama nenek moyangnya. Dan dia juga karena pakai wuh. Apa artinya pakai wuh? Tidak enak. Rikuh. Makanya ada sebuah syair yang beliau ucapkan. Kata beliau, kalau bukan karena saya khawatir diejek oleh kaum saya, niscaya aku sudah mengikuti agamanya siapa? Muhammad. Jadi salah satu motif kenapa beliau tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khawatir diomong sama masyarakatnya. Alasan itu dipakai nggak sama sebagian orang di zaman ini? Dipakai nggak? Persis. Ketika dia sudah tahu, oh ternyata ritual-ritual itu nggak ada tuntunannya. Iya. Loh, ini jenengan tetap hadir, orang kepenak. Hati-hati ya. Pada tempatnya, perasaan tidak enak yang bukan pada tempatnya berbahaya. Contohnya siapa? Abu Thalib. Ketika Nabi SAW melihat Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau berkata, ama wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha. Demi Allah, kata Nabi SAW, saya akan terus mendoakan kamu, wahai pamanku. Saya akan terus memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah itu dilarang. Ayatnya mana? Ini. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? 113. Ayat berapa? 113. Surat At-Taubah ayat 113. Sudah. Berarti boleh enggak kita mendoakan orang kafir? Tidak boleh. Mendoakan apa? Diampuni setelah dunia. Jadi enggak boleh kita Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Siapa itu yang kumisnya kayak Allahumma gfirli? Tidak boleh. Baik Ustaz. Tidak boleh ya hukumnya. Bagaimana dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nama bapaknya siapa? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim Muslim apa kafir? Kafir. Ada nggak dalam Al-Quran ayat yang bercerita Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya yang kafir? Ada. Di mana? Enggak. Surat Maryam. Dalam surat Maryam ayat 46-47. Surat apa? Maryam. Ayat 46 sampai 47. Kita lihat ayatnya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya berkata kepada Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jadi ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk berpegang dengan agama yang lurus, yaitu agama Islam, maka bapaknya menjawab, dan bapaknya ini adalah pembuat berat. Bapaknya menjawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Ini alasan juga yang dipakai oleh sebagian orang di zaman ini yang ingin mempertahankan keyakinan yang tidak benarnya. Apakah kamu sudah mulai membenci nenek moyang kita? Sama ya, alasannya seperti bapaknya siapa? Ibrahim. Apakah engkau mulai membenci Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? La intahi la arjumannaka. Kalau engkau tidak berhenti membenci, maka akan kurajam Ibrahim. Bapak mengancam Ibrahim akan merajam.
Merajam itu adalah membunuh dengan melempari batu. Jadi kalau misalnya kamu nggak berhenti wahai Ibrahim untuk membenci Tuhan-Tuhanku, maka engkau akan saya rajam sampai engkau mati. Ancaman dari siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim kepada Ibrahim. Gak cukup sampai di situ. Kata bapaknya, wahduniyan, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Sudah gak usah banyak ngomong kamu. Pernah gak ada ikhwan yang mendakwahi orang tuanya dan dikatakan seperti ini sama orang tuanya? Pernah gak? Pernah? Gak pernah? Gak pernah. Berarti langsung nerima gitu. Masya Allah. Enggak, kalau dirajam kayaknya enggak ya. Kalau bapaknya ngancam dirajam kayaknya enggak. Paling bapaknya ngomong, wis berisiklah. Bocah wingi sore ngomong baik. Gitu ya. Jangan jawab apa? Jawab apa coba? Pancen wong tua. Gitu ya. Coba lihat jawabannya Nabi Ibrahim. Coba lihat jawabannya Nabi Ibrahim habis. Nabi Ibrahim dicaci oleh bapaknya seperti itu. Bahkan sampai diancam akan dibunuh sama bapaknya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menyikapi bapaknya. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau adalah qudwah. Beliau adalah panutan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan panutan dalam apa. Berarti secara umum beliau adalah panutan. Entah itu panutan dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, entah itu panutan bagaimana beliau mendidik keluarga, anak-anak dan istrinya. Entah itu beliau menjadi panutan dalam manhajnya. Entah beliau itu panutan di dalam bagaimana menyikapi tamu-tamunya. Tahu Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu menghormati tamunya? Nyembelih apa? Sapi. Jangan kalau kedatangan tamu nyembelih apa? Banyu putih mereka kadang-kadang orang ditokakan. Jerene Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jerene. Ini loh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang yang sangat bertauhid. Imamul Hunafa Abul Anbiya, imamnya para ahli tauhid. Beliau adalah ayahandanya para nabi. Lihat bagaimana beliau berakhlak. Lihat bagaimana beliau mencontohkan bagaimana seharusnya seorang muslim perilaku. Maka lihat ayat berikutnya. Ketika ayatnya mengancam seperti itu kepada Ibrahim, Ibrahim menjawabnya dalam ucapannya, salamun alaika. Wahai bapakku, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Gak ada kata-kata, gak ada kata-kata keji, gak ada kata-kata tidak sopan yang diucapkan oleh Ibrahim kepada bapaknya, yang bapaknya ini bukan hanya musyrik, tapi dedengkot kaum musyrikin, bahkan yang menciptakan Tuhannya. Ibrahim alaihissalam menyikapi bapaknya. Qala salamun alaika, kata Ibrahim. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada engkau wahai bapakku. Kata Nabi Ibrahim, sa'astaghfiru laka rabbi. Saya mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Saya akan terus doakan wahai bapakku. Tidak ada Nabi Ibrahim yang menyudutkan bapaknya. Dasar wong tua wis ora ngerti ora tau sinau. Mbok kaya nyong ya sinau. Gak pernah Nabi Ibrahim itu mengeluarkan kata-kata yang pedas seperti itu kepada bapaknya. Padahal kalau misalnya kita bandingkan antara Ibrahim, mending mana? Orang tua kita masih muslim. Alhamdulillah orang tua kita masih muslim. Walaupun mungkin KTP-nya saja gitu. Sedangkan orang tuanya, bapaknya Nabi Ibrahim kafir murni, musyrik. Bahkan pengusung atau penyokong kemusyrikan yang ada di zamannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjawab ungkapan bapaknya yang pedas, cacian, makian bapaknya dengan ungkapan-ungkapan yang mulia. Kata Ibrahim di akhir ayat, innahu kana biya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Jadi di sini Nabi Ibrahim mendoa, terus memintakan, padahal bapak musyrik. Bagaimana jawab pertanyaan ini?
Belum mati. Bapaknya belum mati. Pada saat itu didoakan belum mati. Setelah bapaknya mati, didoakan nggak sama Ibrahim? Tidak. Kata siapa? Pernah ketemu Nabi Ibrahim? Ahli tafsir mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini doa itu ketika bapaknya masih hidup. Tapi banyak di antara para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim masih tetap mendoakan bapaknya setelah meninggal. Jadi ayat ini kata para ahli tafsir bukan hanya berbicara tentang saat bapaknya masih hidup. Tapi juga setelah bapaknya wafat, Nabi Ibrahim masih terus mendoakan bapaknya. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, wahai Ustaz? Padahal Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang berpegang teguh dengan tauhidnya. Jawabannya ada di dalam kelanjutan surat At-Taubah ayat 113. Kelanjutannya berarti ayat berapa? 114. Makanya tadi saya suruh ingat-ingat ayat 113. 13 ada berapa? Ya jelas lah 113 ya 114. Karena setelah ayat 113 keterangan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Di dalam ayat 113 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah." Dan permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Kenapa? Tidak lain hanyalah karena janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim pernah berikrar janji itu di hadapan bapaknya. Wahai bapakku, kamu akan terus saya doakan. Walaupun kamu itu tidak mau ikuti aku. Saya akan terus doakan kamu, wahai bapakku. Jadi Nabi Ibrahim sudah terlanjur apa? Janji. Maka dia menepati janjinya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, bahwa bapaknya adalah orang yang tidak pantas untuk didoakan, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Lihat mana ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun beliau sangat sayang kepada bapaknya, tapi kalau sudah menyentuh masalah prinsip, maka beliau dengan tegas berpegang dengan prinsipnya dan lepas diri dari bapaknya. Maka kata Allah dipuji di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim la'awwahun halim." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat bersegera untuk tobat dan santun sekali. Jadi Nabi Ibrahim itu begitu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW, langsung bertaubat dan meninggalkan untuk mendoakan orang-orang kafir tersebut. Nah, ini adalah beberapa ayat yang menjelaskan tidak bolehnya mensolati dan mendoakan orang kafir. Jadi dalilnya pertama surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 84. Berikutnya surat kok Maryam? Surat At-Taubah ayat 113 sampai 114. Sudah. Berarti ini kita berbicara tentang hukum mensolati orang kafir. Kalau orang yang beriman muslim itu disolati atau tidak? Jawabannya disolati. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Yang Sahih Bukhari, ketika Allah SAW berkata saat ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Solatilah teman kalian ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi SAW, ini dalam hadis riwayat Imam Malik dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi Nabi SAW ketika melihat ada salah seorang sahabat, beliau mengatakan sallu ala sahibikum. Dan ini bukan 1-2 kali. Dan Nabi juga jenazah sebagian sahabatnya. Hukumnya apa Ustaz? Mensolati kaum muslimin hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Apa hukumnya? Apa artinya?
Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau satu orang melaksanakan sudah cukup. Kalau ada sebagian di antara kaum muslimin yang sudah melakukannya, berarti kewajiban itu sudah gugur atas muslim yang lain. Misal, ini di masjid ini berapa orang? Berapa? 100. Misal saya meninggal. Kemudian separuh sebelah kanan nyolati saya. 50 orang sebelah sini nyolati saya. Berarti yang separuh ini sudah tidak wajib. Tidak wajib atau tidak boleh? Tidak wajib. Berarti kalau misalnya separuh ini tidak nyolati, dosa enggak? Tidak. Tapi tetap enggak disunahkan untuk nyolati? Disunahkan tetap. Jadi kalau misalnya sudah ada sebagian yang nyolati, berarti yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau misalnya semuanya tidak ada yang nyolati, satu pun, maka semuanya kena dosa. Itu namanya fardu kifayah. Bisa dipahami? Kebalikannya fardu ain. Kalau fardu ain berarti setiap orang harus melakukannya. Contoh ain seperti sholat 5 waktu. Jadi nggak boleh. Bapakku wis sholat ya wis. Yo bapakku ya bapakmu kok ya kok dewek ya. Enggak, itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Tapi kalau sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini dalilnya. Terus Ustaz, kalau misalnya muslimnya itu bermaksiat, itu berhak untuk disolati atau tidak? Jawabannya iya. Dan itu juga akan ijma' para ulama. Dan banyak sekali ulama yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Ibnu Hazm. Beliau katakan yusalla kulli muslim. Disolati setiap muslim barrin au fajir. Entah muslim itu taat atau muslim itu tidak taat. Entah muslim itu orang yang ahli maksiat atau bukan ahli maksiat. Semuanya disyariatkan untuk disolati. Faman mana as-salata ala muslim qala qawlan 'azima. Barang siapa yang melarang mensolati seorang muslim, maka sesungguhnya ungkapan yang mana ungkapan itu adalah ungkapan yang sangat berbahaya. Saya tanya sekarang, antara muslim taat, nggak pernah nyuri, sama muslim suka nyuri, dua-duanya sama-sama mati, disolatkan dua-duanya? Ya. Si A nggak pernah nyuri, taat sekali, si B sering nyuri, sama-sama mati. Antara A dan B lebih butuh doa yang mana? Kebutuhan untuk didoakan lebih butuh yang mana? Ya dua-duanya. Tapi antara si A sama B yang banyak dosanya sama yang banyak pahalanya, lebih butuh mana? Hah? Ya lebih banyak dosanya. Kalau banyak pahalanya ya alhamdulillah ya modalnya ya mending lah modal. Wis duwe sangu. Lha iki sing orang malah ora disolati, orang malah kebangetan toh. Itu kata Imam Ibnu Hazm. Kata beliau, al-fasiqu wa innal fasiqa la ahwaju ila du'a ikhwanihi al-mu'minin min al-fadil al-marhum. Kata beliau, orang muslim yang fasik, yang ahli maksiat, lebih butuh untuk didoakan dibandingkan orang yang taat. Orang yang taat alhamdulillah dia sudah punya modal. Sedangkan orang ini dosanya banyak, amalannya sedikit. Makanya dia perlu disuplai. Disuplai dengan cara didoakan. Makanya ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa seandainya ada seorang muslim disolati oleh 100 orang. Ada yang mengatakan riwayat 40 orang. Maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka kalau bisa antum meninggal dunia, usahakan banyak yang nyolati. Ya, supaya mungkin dengan seperti itu salat dari orang-orang yang menyolati kita bisa membantu kita untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus berarti kesimpulannya muslim disolati enggak? Solati. Walaupun
ahli maksiat. Kalau kafir tidak disolati walaupun apa? Walaupun kerabat. Nah, walau kanu uli qurba kata Allah, walaupun mereka adalah kerabatnya. Jadi saya ulangi, orang muslim boleh disolati atau bahkan disyariatkan untuk disolati, sedangkan orang itu tidak boleh untuk disolati. Jadi kesimpulannya kayak yang tadi kayak saya katakan, kafir tidak disolati, muslim disolati. Orang yang punya utang sampai meninggal dunia, kafir apa muslim? Kafir muslim? Muslim. Kok seru banget? Dia utang ya? Berarti kalau misalnya ada orang punya utang, dia mampu untuk bayar utang, tapi senangnya ngundur-ngundur. Ada orang seperti itu? Akeh. Nah, banyak. Ya. Orang punya utang, dia ngundur-ngundur, mampu sebenarnya. Sampai meninggalnya dia nggak bayar utang. Orang yang seperti ini dikatakan oleh jenengan sekalian dia itu muslim. Muslim? Muslim. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nyolati yang punya utang ketika orang tersebut meninggal dunia. Di mana hadisnya? Sahih Bukhari. Kepriwe gue? Muslim? Tetap muslim? Muslim? Kafir? Kalau muslim, kenapa Nabi tidak menyolati? Sebagai pelajaran buat siapa? Buat orang yang punya utang harus mati. Dari sinilah kita perlu membuat NB. Apa NB? Catatan. Apa NB-nya? Disyariatkan bagi orang yang memiliki kedudukan. Untuk apa? Untuk terkadang tidak mensolati sebagian pelaku maksiat atau bid'ah. Kalau ada maslahatnya. Disyariatkan bagi orang yang memiliki kedudukan. Jadi bukan asal sembarang orang. Orang yang punya kedudukan. Hal ini siapa yang punya kedudukan? Rasul. Rasul kan punya kedudukan enggak Rasul? Punya. Kalau ada orang tidak disolati sama Rasul, kepriwe kira-kira atine? Wah, sangat merugi sekali. Tapi kalau misalnya tidak disolati sama orang yang pernah sholat, apa-apa. Jadi di sini ada catatannya. Jadi orang itu punya kedudukan. Dan itu tidak dijadikan sebagai terus-menerus, tapi terkadang saja. Makanya terkadang dalam riwayat Nabi menyolati orang yang meninggal dalam keadaan punya utang. Berarti kadang nyolati, kadang tidak. Sebagian dari pelaku maksiat dan masuk ke dalamnya juga pelaku bid'ah. Jadi bukan cuma pelaku maksiat, termasuk pelaku bid'ah juga. Apalagi kalau misalnya dia itu sponsor ya, dari perbuatan bid'ah. Bukan hanya sekedar dia ikut-ikutan, tapi dia itu adalah sponsorshipnya. Kalau ada orang bikin acara itu perginya ke dia gitu. Bahkan dia berada di barisan terdepan sendiri. Kalau ada maslahatnya. Jadi tidak asal, harus ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Dalam kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati si punya utang, apa maslahatnya? Apa maslahatnya? Memberikan efek jerah kepada siapa? Calon mati. Ya semuanya calon mati. Nah, kepada orang-orang yang punya utang yang mana mereka belum melunasi. Jadi harus ada maslahatnya.
Nah sekarang kalau misalnya kita meninggalkan orang yang suka berbuat maksiat, pezina misalnya, atau pencuri, atau koruptor misalnya. Koruptor, tidak disolati. Apakah memberikan efek jera kepada koruptor-koruptor yang masih hidup? Kalau misalnya memberikan efek jera, tidak apa-apa. Dan yang tidak menyolati bukan sembarang orang. Orang yang punya kedudukan yang dia itu diharapkan oleh orang banyak untuk menyolati. Kan ada sebagian orang, wah seneng ya anak disolati nang Pak Anu. Ada sebagian orang, lah nyolati orang nyolati. Jadi orang itu mengharapkan, bermimpi alangkah indahnya ketika saya mati nanti saya disolati sama fulan dan fulan, bahkan sampai mungkin berwasiat sama keluarganya, tolong ya kalau saya meninggal kasih tahu fulan supaya fulan mau nyolati saya karena saya tahu orangnya soleh, kan doanya itu makbul. Itu mati itu tidak ngaruh. Ada sebagian orang kalau nyolati itu berpengaruh sekali karena dia berdasarkan penangkapan lahiriah kita, ini orang ini soleh dan doanya itu makbul. Biasanya doanya tolong ini doakan. Ternyata dia nggak mau nyolati, memberikan efek jera kepada orang yang melakukan perbuatan serupa dengan orang tersebut. Ini NB-nya. Berarti, saya ulangi, Nabi SAW tidak nyolati pelaku orang yang punya utang. Kenapa? Untuk memberikan efek jera. Berarti dari ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau seseorang tidak mensolati ahli maksiat atau bid'ah, maka tidak asal ya, untuk menerapkan ini ada etikanya, syarat-syaratnya. Sekurang-kurangnya ada 3. Niatnya untuk memberikan efek jera. Bukan diyakini haramnya mensolati mereka. Jadi jangan sampai salah niat. Sekarang ada pencuri mati, tidak disolati. Niatnya, apakah karena kita meyakini bahwa mensolati orang seperti itu hukumnya haram, atau sebenarnya kita meyakini boleh, cuman kita ingin memberikan efek jera? Yang mana? Memberikan efek jera. Jadi nggak boleh. Kok ada seorang muslim tidak disolati? Saya yakin haram. Bahwasanya mensolati mereka itu haram hukumnya. Enggak boleh. Karena yang namanya muslim, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dia masih dianggap muslim, maka dia itu tetap disyariatkan untuk disolati. Ini syarat yang pertama. Jangan sampai salah niat. Yang kedua, harus diprediksikan bahwa perbuatan tersebut akan menghasilkan maslahat yang diharapkan. Artinya orang itu akan jera. Kalau misalnya enggak jera, tetap saja disolati. Bahkan kadang-kadang justru akan menimbulkan mafsadah. Wah, pewong orang nyolati berarti meyakini bahwa meninggal itu kafir. Nah, kalau sampai menimbulkan image yang salah seperti itu, maka justru saatnya disolati. Supaya tidak menimbulkan atau keyakinan yang salah di masyarakat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus ada sebagian kaum yang mensolati. Makanya Rasulullah SAW ketika tidak nyolati pelaku orang yang punya utang itu, beliau mengatakan apa? Shollu ala shahib. Kalau saya enggak. Berarti Nabi SAW tidak nyolati, tapi menyuruh sebagian sahabatnya untuk menyolati. Ini 3 syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang tidak mensolati ahli maksiat atau ahli bid'ah. Yang pertama, diniatkan untuk memberikan efek jera, bukan diyakini haramnya mensolati mereka. Yang kedua, diprediksikan akan menghasilkan maslahat yang diharapkan. Dan yang ketiga, harus ada sebagian kaum muslimin yang mensolatinya. Sampai di sini. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, jemaah sekalian, dengan selesainya pengajian hari ini berarti kita selesai untuk mengkaji kitab Ushulus Sunnah. Pengajiannya mau dilanjutkan? Enggak, maksudnya dilanjutkan untuk pertemuan dilanjutkan. Terus lanjutkan. Kalau sudah selesai kitabnya, pengennya ada 2 alternatif yang saya tawarkan. 1, apakah kita kaji kitab akidah lainnya, karya imam yang lainnya, yang kemungkinan akan banyak pembahasan yang terulang. Karena yang namanya kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
ya sama saja antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Walaupun pasti ada beberapa tambahan baru itu pasti. Tapi secara garis besar itu akan banyak pengulangan. Alternatif pertama saya tawarkan membaca kitab akidah yang lainnya. Atau alternatif yang kedua, kita belajar sirah nabawiyah. Belajar sejarah Nabi SAW mulai dari awal sampai akhir. Cuman kajian kita bukan belajar hanya tentang tahun sekian terjadi tahun sekian terjadi kemudian selesai. Kajian kita tentang sirah nabawiyah akan lebih dititik beratkan kepada fikih sirah. Pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Nabi mulai dari beliau lahir sampai wafat. Berarti lama pengajiannya. Dalam arti bisa sampai bertahun-tahun. Karena kitab Ushulus Sunnah tebalnya setengahnya ini. Tebalnya setengahnya ini. Kita berapa tahun? 2 tahun. Fikih sirah tebalnya segini. Milih yang mana? Dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Milih satu, milih ya satu. Yang pengen sirah angkat tangan. Nah ya wis. Ya insyaallah mulai bulan depan insyaallah kita akan mulai mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, usul kalau tidak keberatan pembahasan usul-usul ini dibukukan agar bisa membaca dan mengambil manfaatnya. Usulan yang bagus ya. Cuman kadang-kadang waktu saya kerepotan. Itu sebenarnya pembahasan usul sunnah ini sebenarnya semuanya itu sudah dibikin konsepnya. Jadi setiap saya ngisi biasanya saya bikin konsep. Cuman yang namanya konsep itu ya kalau boleh dikatakan masih oret-oretan. Untuk menyusun menjadi buku itu butuh waktu lagi. Dan itu yang kadang-kadang saya itu waktunya agak kesulitan. Tapi kalau misalnya suatu saat ada keluangan waktu, saya berharap bisa. Saya berharap bisa untuk membukukan kajian ini di dalam sebuah buku. Cuman saya nggak berjanji kapan akan bisa melakukannya. Semoga Allah berkenan untuk memberkahi waktu kita semuanya. Ustaz, jika ada seorang yang selama hidupnya tidak pernah melakukan sholat sama sekali dan keyakinan yang dia yakini hanyalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Islam hanya status di KTP-nya saja. Apakah orang seperti ini boleh disolati dan didoakan? Kalau orang tidak pernah sholat sama sekali semasa hidupnya, ini bukan muslim. Kalau orang tidak pernah sholat sama sekali, ini bukan muslim. Para ulama itu mengatakan kalau misalnya dia itu kadang sholat, kadang tidak. Kalau orang ini kadang, maka insya Allah menurut pendapat yang saya yakini, maka dia masih muslim. Berarti dia masih berhak untuk disolatkan. Tapi kalau misalnya nggak pernah sholat dan dia punya amalan sama sekali, dalam arti amalan yang berbentuk sholat, puasa dan seterusnya, terutama sholat, maka dia bukan muslim. Kalau bukan muslim maka tidak disolati. Ustaz, bagaimana dengan seorang muslim yang meninggal dalam keadaan syirik? Apakah disolatkan? Tergantung. Apakah dia itu sudah paham bahwasanya itu syirik atau tidak? Kalau misalnya dia itu sudah paham bahwasanya itu syirik, cuma dia itu ngotot bersikukuh di dalam kesyirikannya karena beberapa faktor, mungkin karena fanatisme tadi yang saya katakan, atau karena tidak enak sama masyarakatnya, maka sebaiknya tidak disolati. Tapi kalau misalnya dia itu, kita tahu dia ini orangnya jahil, tidak tahu, ya, dia nggak tahu bahwasanya itu syirik, dan belum sempat ada orang yang mengingatkan dia, maka insya Allah orang yang seperti itu masih boleh untuk disolati. Boleh tidak wanita mendatangi kuburan atau ziarah kubur dan mendoakan di kubur dan menyolati mayat atau jenazah?
Kalau ziarah kubur ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau tidak. Dan perbedaan cukup panjang dan masing-masing punya argumen. Yang saya yakini sampai saat ini adalah pendapat yang akan boleh tapi tidak sering. Boleh tapi tidak boleh sering. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu zawwaratil kubur." Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Jadi kalau hanya sesekali, insya Allah boleh. Boleh. Adakah tuntunan dari Rasul guna mengetahui bahwa yang lahir nanti adalah perempuan atau laki-laki, sebagaimana yang dilakukan para dokter dengan cara USG? Ini perkara duniawi. Perkara duniawi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kita mengetahui seperti itu. Tapi tetap tidak boleh memastikan. Ya, jadi kita cuma prediksinya ini akan lahir seperti ini. Seperti perkiraan cuaca lah. Seperti perkiraan cuaca. Itu nggak boleh memastikan. Besok pasti hujan. Nggak boleh. Walaupun itulah yang terjadi di perkiraan cuaca. Sudah mengatakan perkiraan, tapi di bawahnya memastikan. Gimana? Katanya perkiraan. Makanya kalau di beberapa negara, di kayak Arab Saudi, selalu di insya Allah. Coba bikinlah perkiraan yang ditambah insya Allah gitu. Ya, terlebih. Ustaz, bagaimana hukumnya pakai cincin? Baru sekali ya ngelihat. Laki-laki pakai cincin, kalau cincinnya itu terbuat dari perak, itu tidak mengapa. Kalau cincinnya terbuat dari perak, itu tidak mengapa. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga pernah memakai cincin. Ya, dan cincinnya terbuat dari perak. Yang tidak boleh itu kalau terbuat dari emas. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh juga kalau cincinnya itu niatnya adalah untuk cincin itulah kalau orang mau nikah apa namanya? Apa? Tunangan ya. Cincin tunangan gitu. Tukar cincin, tukar cincin. Itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menyerupai kebiasaan orang muslim. Menyerupai kebiasaan orang-orang non-muslim. Selain itu boleh bagi laki-laki. Tapi hukumnya saya tidak mengatakan sunnah. Saya mengatakan apa? Boleh. Sekaligus faedah di sini, biar saya sampaikan sekaligus, pakai jam tangan. Ya, pakai jam tangan. Ini juga termasuk hal-hal yang mubah. Artinya boleh-boleh saja untuk memakai jam tangan. Apakah dipakai di tangan kiri atau di tangan kanan? Ada sebagian orang yang karena keterbatasan pemahaman sehingga memvonis orang lain yang memakai jam tangan kiri dikatakan itu menyerupai orang-orang kafir. Hanya pakai jam di tangan kanan. Sekarang saya tanya sama orang tersebut, nggak tahu kalau orangnya ada di sini, semoga nggak ada. Jam tangan pada zaman Nabi sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Kenapa Anda bisa memastikan bahwa Nabi itu pakai jam tangan di tangan kanan? Kenapa Anda menyalahkan pakai jam tangan di tangan kiri, padahal pada zaman Nabi itu tidak ada Nabi riwayat pakai jam tangan, karena belum ada jam tangan. Berarti kalau belum ada kasusnya, bagaimana kita menentukan hukumnya? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan kias. Apa kias? Analogi. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan kias. Analogi. Yang paling mirip dengan jam tangan adalah gelang. Nabi nggak pakai gelang. Yang paling dekat adalah cincin. Pertanyaannya, Nabi pakai tangan kanan, tangan kiri? Kiri. Kiri. Apa dalilnya? Kiri apa kanan? Kanan dan kiri. Nabi pernah pakai cincin di tangan kanan, Nabi pernah pakai cincin di tangan kiri. Dan hadisnya sama-sama sahih. Ada satu buku dikarang oleh Imam Ibnu Rajab.
Judulnya Ahkamul Khawatim. Hukum seputar memakai cincin. Tebelnya segini. Isinya hadis-hadis tentang cincin tok. Di antara pembahasan yang beliau sebutkan di situ adalah bahwa memakai cincin di kanan atau kiri itu fleksibel. Kenapa? Karena Nabi pernah pakai cincin di tangan kanan dan pernah memakai cincin di tangan kiri. Kalau Nabi pernah melakukan ini berarti dua-duanya boleh. Berarti kalau ada orang pengen pakai cincin tangan kanan, boleh nggak? Boleh. Pengen tangan kiri, boleh nggak? Boleh. Nah sekarang kalau misalnya jam, ya, pakai tangan kiri boleh nggak? Boleh. Sekarang kalau misalnya jam, dianalogikan dengan cincin. Berarti pakai jam di tangan kiri atau tangan kanan sama-sama boleh. Kenapa sampai dikatakan, wah ini tidak ahlu sunnah ini. Karena pakai jam di tangan kiri. Masya Allah. Sayangnya ngomong buri. Sayangnya ngomongnya buri. Coba kalau ngomong di depan. Ya enggak saya apa-apakan. Saya ajak diskusi aja. Ada yang lain? Hukum sholat gaib bagi mayit yang sudah disolati. Sudah dibahas panjang di dalam buku judulnya Ahkamul Janaiz. Sudah diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia. Judulnya juga sebagian dikasih judul Ahkamul Janaiz juga. Hukum-hukum seputar jenazah. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di sini dibahas secara tuntas bahwa mensolati sholat gaib, sholat jenazah, sholat gaib, itu disyariatkan di dalam agama kita. Terutama buat orang yang belum disolatkan. Yang belum disolatkan. Sebagaimana Raja Najasyi yang meninggal di suatu wilayah yang mana seluruh penduduknya orang Nasrani. Dan Nabi tahu berdasarkan wahyu dari Allah bahwa raja ini meninggal dalam keadaan dan tidak ada satupun yang mensolati. Akhirnya Nabi SAW mensolati solat gaib. Adapun kalau misalnya orang sudah disolatkan dan dia juga bukan termasuk tokoh, maka sebaiknya tidak perlu disolati solat gaib. Cukup didoakan saja. Insya Allah itu lebih aman dari polemik yang terjadi di antara para ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi yang lebih selamat tidak perlu kalau sudah disolati. Ustaz, kalau pakai cincin biar gaul. Itu gimana? Apa sih artinya gaul? Hah? Trendy. Mungkin kembalinya kepada berhias. Jika seorang laki-laki berhias, aksesoris, selama aksesoris atau perhiasan itu tidak menyerupai wanita, maka itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Ya, kecuali kalau misalnya sudah ada unsur menyerupai kaum wanita atau sudah ada unsur orang kafir. Biar trendy. Potongan rambutnya nyontoh siapa sekarang ya, Pak? Masa nggak ada yang mengikuti perkembangan kayak gitu-gitu? Nggak ada. Atau misalnya gaya bajunya, ya. Kalau misalnya itu sudah menyerupai orang-orang kafir atau menyelisih syariat, maka saya tidak boleh dan haram hukumnya untuk melakukan itu. Tapi kalau secara asal hukumnya mubah, tidak ada unsur-unsur yang saya katakan tadi, maka tidak mengapa, insyaallah. Tanya lain? Assalamualaikum. Pertama, apakah ada penekanan antara
orang yang punya utang ada niat untuk membayar sama orang yang punya utang tidak ada niat untuk bayar. Ya ada perbedaannya. Kalau memang orang itu sudah dari awal tidak membayar, tidak ada itikat baik, maka orang yang seperti itu lebih berhak untuk tidak disolati. Tapi kalau misalnya ada orang dia itu sudah punya niat kecil, tapi karena maka orang yang seperti itu pantas disolati. Makanya Nabi SAW pernah menyolati orang yang utang walaupun dia meninggal dalam keadaan masih punya utang. Karena Nabi SAW menilai orang ini sebenarnya dia itu sudah punya niat, cuman karena ketidakmampuan dia. Tapi kalau orang mampu, kaya, tapi banyak utangnya. Dan ini yang harus kita perbaiki. Utang itu bukan hanya utang kayak gini, termasuk kredit barang. Ya. Sebagian orang itu kebiasaan orang-orang Barat. Coba lihat orang Barat. Utangnya Amerika, penduduk Amerika, utangnya mereka itu lebih besar daripada utangnya negara Amerika. Jadi utangnya masyarakatnya lebih besar daripada utangnya negaranya. Kenapa mereka banyak utang? Karena mereka dididik untuk dikit-dikit ngutang kredit. Apa-apa kredit. Nanti kelambi dan kredit. Nah ini mulai menjangkiti sebagian kaum muslimin di negeri ini. Merasa nyaman dengan hidup di atas kredit utang. Wah apa-apa kredit. Ini hati-hati ya, bapak-bapak yang punya istri. Biasanya sering kredit gue ibu-ibu gue biasa nih. Walaupun kadang-kadang ada juga bapak-bapak yang seperti itu. Ya. Jadi nggak nyaman. Seharusnya orang itu hidup itu kalau bisa hidup nggak ada utang itu bagus sekali. Kalaupun utang, dia hidupnya nyaman. Dalam arti saya itu kan lunas. Bukan iki urung lunas wis ngutang maning. Ini ya, jadi dibedakan. Kemudian kalau cincin pakai batu. Nah, kalau cincin pakai batu. Biasanya kalau cincin pakai batu itu biasa yang pakai adalah dukun. Kalau misalnya kita pakai cincin ada batunya, ya, kemudian kita tidak berniat itu sebagai jimat, boleh atau tidak? Secara asal boleh. Boleh. Kalau tidak ada niat-niat yang salah seperti yang oleh para dukun. Cuman kita juga perlu memperhatikan apa kira-kira image yang akan ditimbulkan di mata masyarakat. Karena kan setiap orang yang kita temui di pasar itu kita jelaskan sama dia. Masa setiap kita ketemu sama orang lihat cincin kia udah jimat loh. Ketemu orang kia udah jimat loh. Gak ada waktu kita untuk seperti itu. Nah, kadang-kadang ada orang lihat lewat kita lihat pakai cincinnya batu. Kayak persis kayak yang dipakai oleh dukun. Wah, jebule ustadznya yang jimat ya. Hanya sekedar untuk aksesoris, bukan untuk berjimat. Maka itu juga harus jadi pertimbangan. Ya. Image yang akan ditimbulkan itu juga harus dijadikan pertimbangan. Bunuh diri. Hukum orang yang bunuh diri bagaimana? Bunuh diri merupakan dosa besar. Pelaku dosa besar di dalam agama kita hukumnya adalah muslim. Pelaku dosa besar selama dosa itu bukan dosa syirik, maka dia masih dianggap muslim. Kalau dianggap muslim berarti dia disolati. Kecuali kalau ada motif tertentu, masalah tertentu yang tadi sudah kita jelaskan. Sekiranya cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Insyaallah pertemuan kita pada bulan depan di materi yang berbeda yaitu sirah nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur dan waktu kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.